tanah leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat tanah leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat tanah leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat tanah leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkah, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Saudara, kita tinggalkan dahulu Mataram, Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Prabu Purbaya dan Cempaka di Karang Sedana. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya mendapat wangsit dari kekuatan agung yang berada dalam tubuhnya, bahwa kekuatan itu akan sepenuhnya menjadi miliknya, manakala ia telah terikat menjadi suami istri dengan Cempaka. Hubungan mereka menjadi semakin intim, tetapi belum terlihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Suatu malam di keraton Karang Sedana. Kak Cempaka! Kak Cempaka! Di mana kau, Kak? Kak Cempaka! Kak Cempaka! Di mana Kak Cempaka? Angin tadi telah menggulung Kak Cempaka dan maunya hilang dari pandanganku. Kak! Kak Cempaka! Kak Cempaka! Di mana kau, Kak? Kak Cempaka! Tuanku! Oh, engkaukah itu Kak Cempaka? Janganlah memikirkan lagi diri hamba, Tuanku. Tuanku adalah seorang maharaja yang agung, sedangkan hamba adalah seorang dayang, seorang budak yang hina. Lupakanlah diri hamba. Di mana engkau, Kak? Kembalilah. Datanglah padaku. Engkau adalah milikku. Engkau adalah juwita kasihku. Kembalilah. Tidak, Tuanku. Ada kekuatan lain yang menghalangi kita untuk bersama. Siapakah dia itu? Siapa? Aku akan datang menggebrak hancurnya. Aku akan menghancurkan apapun yang akan menghalangi cinta kita. Kembalilah padaku, Kak. Di mana kau, Kak? Dewata Agung, kekuatan apakah yang sesungguhnya merampas Kak Cempaka dari sisiku? Kak! Kak Cempaka! Kak Cempaka! Kak Cempaka. Dewata, agaknya aku telah bermimpi. Apakah arti semua itu? Kak Cempaka seakan-akan digulung oleh satu kekuatan hingga menjauhi diriku. Kekuatan apakah itu? Fajar belum lagi tiba. Kamarku ini menjadi pengap dan panas saja rasanya. Baiknya aku keluar mencari udara segar. Serambi ini masih juga terasa sumpak. Aku ke Taman Sari saja. Kemudian,
Pemuda yang tengah dilanda oleh kegelisahan hati itu meninggalkan kamarnya, menyusuri lorong-lorong yang diterangi oleh cahaya lampu minyak yang cukup terang. Beberapa orang penjaga yang dilaluinya menyapanya dengan penuh hormat, tetapi kemudian mereka saling bisik sambil mengerutkan kening melihat junjungan mereka menuju Taman Sari pada tengah malam seperti itu. Udara di Taman Sari ini cukup sejuk. Aku akan duduk di dekat pancuran itu. Apa arti mimpiku itu? Dada ini rasanya masih saja berdebar-debar. Semoga saja hubunganku dengan Kak Cempaka tidak akan mendapat hambatan dari siapapun. Kak Cempaka mencintaiku sebagaimana aku mencintainya. Aku seorang raja yang berkuasa di Karangsedana ini, dan bahkan 6 kerajaan di sekitar wilayahku menyatakan tunduk dan bernaung di wilayahku. Masakan orang sepertiku akan gentar menghadapi hambatan itu? Dewata, mengapa hatiku masih saja berdebar? Sepertinya aku mendengar langkah seseorang di belakangku. Siapakah dia yang berani mengganggu ketenanganku di Taman Sari ini? Ketika Prabu Purbaya memalingkan wajahnya ke belakang, dilihatnya sesosok bayangan ramping berdiri tak jauh darinya, tegak mematung, sementara rambutnya beberapa jumput ditiup angin malam yang bertiup sepoi perlahan. Kau, Kak Cempaka? Iya, hamba tuanku. Cukup, Kak. Jangan ulangi kata-kata itu lagi. Jangan panggil aku dengan kata-kata yang dapat membatasi kita. Panggil saja aku dengan sebutan adik Purbaya atau Purbaya saja. Janganlah mematung terus di situ, Kak. Kemarilah, duduk di sisiku. Baiklah. Aneh sekali sikap Kak Cempaka. Dia duduk mengambil jarak, tidak seperti biasanya. Apakah ada sesuatu yang dipikirkannya? Ada hubungannya dengan mimpiku tadi? Kenapa Kak Cempaka tidak tidur saja? Hari masih larut malam. Tuanku sendiri bagaimana? Mengapa belum juga tidur? Aku telah tidur dan baru saja terbangun. Kak, ada yang ingin aku bicarakan denganmu tentang hubungan kita. Hubungan kita? Ya, aku ingin kita segera menikah, melangsungkan perkawinan dengan upacara besar-besaran. Bagaimana menurutmu? Tidak tuanku. Hamba rasa tuanku harus berulang kali mempertimbangkannya. Mempertimbangkan pantas tidaknya hamba yang rendah ini. Ada apa lagi dengan dirimu, Kak? Mengapa tiba-tiba kau berkata seperti itu? Pikiran siapakah yang telah merasuki hatimu hingga kau bisa berkata seperti itu? Tidak, tuanku. Adat dan abadlah yang membaut saya berpikiran seperti ini. Mengapa ayahanda tuanku Prabu Aji Konda melarang kita untuk bersatu? Mengapa ayahanda tuanku yang begitu bijaksana dan tinggi pribudinya mencari jalan penyelesaian sampai mengawinkan hamba dengan Raden Landayan beberapa waktu yang lalu? Itu semua adalah karena adat dan abad tuanku. Tuanku adalah seorang maharaja, seorang bangsawan tertinggi di Karangsedana. Sedangkan apalah hamba ini? Kau adalah seorang gadis mulia yang mempunyai pribudi tinggi yang sulit dicari bandingnya. Seorang gadis yang... Tidak tuanku. Saya adalah seorang janda. Saya adalah janda dari Kakang Mas Landayan. Bagiku, tak ada artinya siapapun kau adanya, janda ataupun gadis. Dan lagi, aku telah mengetahui siapakah engkau sebenarnya, Kak. Kakang Landayan telah menceritakan semuanya, bahwa engkau masih tetap suci. Engkau masih tetap seorang gadis. Iya,
Dan bukankah itu berarti aku adalah seorang wanita yang tidak berbakti? Wanita yang tidak bisa melayani suami sebagaimana mestinya. Aku tahu kenapa itu sampai terjadi. Dan suamimu pun, Kakang Landayan, juga mengerti. Semua itu memang karena cintamu padaku. Baktimu padanya tidak dapat kau laksanakan. Itu adalah karena sesuatu di luar kehendakmu. Karena kekuatan suci yang menghalangi. Kekuatan suci yang bersemayam dalam tubuhmu, yang justru merupakan jodoh dengan kekuatan yang berada di dalam tubuhku. Tidak, tuanku. Tidak. Hamba tidak bisa menerima kenyataan itu. Kita mempunyai kenyataan lain. Kenyataan yang tidak lagi dapat dipungkiri kebenarannya. Yaitu adat dan adab. Tuanku adalah seorang raja, dan hamba adalah seorang budak yang hina dina. Ada apakah sebenarnya? Mengapa tiba-tiba Kak Cempaka berubah sikap padaku? Sikapnya kini begitu dingin dan membatasi. Dewata Agung. Kekuatan suci yang bersemayam dalam tubuhku. Apakah mungkin akan gagal hubunganku dengan Kak Cempaka, satu-satunya wanita yang kucintai di atas maya pada ini? Dewata Agung, lancarkanlah jalan kasihku padanya. Dewata Agung, engkau tahu betapa aku mencintainya. Mencintai adik Purbaya, junjunganku yang sangat kuhormati. Aku mencintainya, tapi aku tidak mungkin untuk dapat hidup selamanya berdampingan dengan beliau. Tidak mungkin. Derajat dan jarak kami yang bagaikan bumi dan langit telah membatasi kami. Oh, tidak. Maafkan aku, adik Purbaya. Aku sangat mencintaimu. Sangat. Tapi aku tidak bisa hidup berdampingan denganmu selamanya. Tidak bisa terikat jadi suami istri. Oh, tidak sedikit orang yang menggunjingkan kita. Tidak, adik Purbaya. Loh, apa betul Betili? Saya mendengar dari beberapa dayang-dayang lama lainnya bahwa Tuan Putri Cempaka adalah juga seorang dayang seperti kita beberapa tahun yang lalu. Sudahlah, jangan bicarakan hal itu lagi. Dari siapa kau mendengarnya? Mbak Jangir, pengurus dapur istana ini? Iya. Benar Betili, benarkah cerita itu? Aku minta, janganlah kau ceritakan hal itu pada kawan-kawan kita lainnya. Berbahaya sekali. Tapi benarkah cerita itu? Benarkah cerita dari Mban Jangir itu? Iya. Tapi ku minta kau jangan menceritakan hal itu pada siapapun. Bagaimana Bibi Tili ini? Mungkin saya ini adalah seorang terakhir yang tahu. Semua dayang istana ini sudah mengetahui hal itu. Hah? Semuanya? Kau katakan semua dayang di istana ini sudah tahu? Benar, Bi. Hampir semuanya. Justru aku yang terlambat. Aku baru saja kemarin mengetahuinya. Aku mendekati dan memaksa mereka untuk menceritakan apa yang sedang mereka bicarakan secara bisik-bisik itu. Apa saja yang kau ketahui tentang Tuan Putri Cempaka? Banyak sekali. Banyak sekali, Bi. Tentang dia sesungguhnya adalah seorang dayang biasa, dayang pengasuh junjungan kita. Juga tentang ibunya yang juga dayang pengasuh keluarga Sang Prabu secara turun-temurun. Gila, siapakah yang telah menyebarkan berita itu? Aku tidak percaya jika itu semua adalah perbuatan Jangir. Alangkah beruntungnya Cempaka. Nasibnya tiba-tiba saja berubah
Dari seorang hamba, kini menjadi putri agung. Hush, kau bilang apa? Cempaka, kau tidak menyebutnya dengan panggilan Tuan Putri? Jika dia memang bukan seorang bangsawan berdarah biru, untuk apa kita semua menghormatinya? Bukankah dia tidak berbeda dengan kita-kita ini? Baginda telah mengangkatnya menjadi bangsawan di Keraton Karangsedana ini. Aneh. Hanya tinggal 2 dayang yang mengetahui hal tersebut. Bagaimana mungkin Jangir menceritakan hal itu pada teman-temannya? Bukankah ia juga sudah mengerti bahwa hal itu tabu untuk diceritakan? Kenapa tabu? Jika memang dasarnya Cempaka adalah seorang hamba, ya tetap saja hamba. Aku tidak akan mematuhinya, apapun perintahnya. Pakis, aku yang membawamu masuk ke dalam istana ini. Kau adalah anak dari adikku. Berarti kau adalah kemenakanku. Dengarlah, tutup mulutmu. Jangan bersikap gila seperti itu. Tuan Putri Cempaka adalah junjungan kita. Seluruh masa lalunya telah dihapuskan oleh junjunganku, Prabu Ajikonda. Dia saat ini adalah putri agung yang harus kau junjung tinggi perintahnya. Tinggalkan aku. Jangan ganggu pekerjaanku. Baik, Bi. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba saja berkembang cerita itu? Oh, Dewata. Tentu akan murkalah Sang Prabu Purbaya mendengar perihal Tuan Putri Cempaka menjadi bahan pembicaraan seperti itu. Bagaimana mungkin aku akan dapat bersikap dengan baik? Bersikap sebagaimana biasa. Sikap seorang putri. Sementara aku tahu bahwa mereka menyadari asal-usulku. Mereka nampak tidak bisa menerima keberadaanku di sini. Perubahan tingkatanku itu. Agaknya adat kebiasaan dan juga adab melarangku untuk bisa bersanding. Beberapa dayang telah kudengar suaranya secara sembunyi-sembunyi. Betapa sinisnya sikap mereka padaku. Tapi mereka benar. Tidaklah pantas mereka menjunjung dan menyembah padaku, yang sebenarnya adalah juga seorang hamba. Aku tidak pantas untuk hidup bersamamu, adik Purbaya. Maafkan aku. Sudah lama sekali aku tidak menjenguk keadaan kakek. Aku akan melihat keadaannya. Kasihan sekali. Ia selalu mengurus dirinya sendiri. Akan aku bawakan kakek makanan dari istana ini. Apakah aku harus meminta izin pada adik Purbaya? Oh, jika aku meminta izin, pastilah adik Purbaya juga akan menyertaiku ke sana. Karena seperti juga halnya aku, dia tidak pernah menjenguk kakek sejak beberapa waktu yang lalu. Beberapa dayang sedang bisik-bisik di dapur. Tentu mereka sedang membicarakan perihal diriku. Nah, itu mereka bubar ketika tahu aku akan masuk sana. Bibi Jangir, tolong bungkuskan aku nasi dengan lauknya ya. Untuk 1 orang saja. Bungkus? Untuk apa, Tuanku Putri? Untuk seorang temanku. Sudahlah, bungkuslah cepat. Aku harus segera pergi. Baiklah, Tuan Putri. Akan hamba siapkan segera. Ampun, Tuan Putri. Untuk apakah nasi itu Tuanku bungkus? Untuk penghuni istanakah? Atau untuk orang lain di luar istana? Untuk orang di luar istana. Untuk sahabatku. Untuk orang yang aku kasihi. Siapakah dia itu, Tuanku? Seorang bangsawan kah? Seorang rakyat jelata.
kaum sudra yang sederajat denganku. Cempaka menyambar bungkusan nasinya dan kemudian bergegas meninggalkan dapur istana. Sementara dayang muda itu tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Kok jadi seperti itu jawabannya? Kau keterlaluan sekali. Agaknya dia sudah mengerti dan tahu dengan bisik-bisik yang kini tengah berkembang dalam istana ini. Aku khawatir akan berkembang kejadian pagi ini menjadi suatu bahaya bagimu dan bagi diri kita sendiri. Tapi apa salahku? Apa memangnya yang sudah aku lakukan? Aku tidak bersalah apa-apa. Tidak bersalah. Walaupun kau tidak bersalah. Tapi jika ia mengadukan hal ini pada Baginda, kau akan mendapat hukuman yang sangat berat. Bukankah engkau tahu betapa berartinya Tuan Putri Cempaka bagi Baginda Purbaya? Tapi aku... Sudahlah, tinggalkan tempat ini. Aku tidak mau tersangkut dalam urusan yang kau buat-buat ini. Tinggalkan tempat ini, Pakis. Baiklah, Bibi Jangir. Kenapa jadi seperti ini akhirnya? Celaka sekali jika sampai ke telinga Baginda bisik-bisik yang berkembang di dalam istana ini. Jangir, engkau Telik. Aduh, engkau mengejutkan aku saja. Ada apa kau tiba-tiba datang ke dapur? Ada yang kau cari? Ya, ada yang aku cari. Engkaulah Jangir. Aku? Engkau mencari aku? Kau membuatku terkejut saja. Ada apa, Tilik? Ada yang ingin kubicarakan sehubungan dengan bisik-bisik yang kini berkembang di istana. Aduh, iya, benar Tilik. Aku pun belakangan ini selalu diresahkan oleh hal itu. Apa yang ingin kau bicarakan, Tilik? Dengar, Jangir. Iya. Jika hal itu sampai ke telinga Tuan Putri Cempaka atau Baginda, tentu yang kena marah adalah aku dan juga engkau. Karena kita adalah dua orang dayang lama yang mengetahui sejarah masa lalunya Cempaka. Kitalah yang akan menjadi sasaran pertanyaan Baginda. Iya, benar juga, Telik. Kau benar. Celaka. Setan manakah yang telah menyebar bisik-bisik jahat itu? Bukankah engkau yang mulai menyebar cerita itu? Hah? Kau bilang apa, Telik? Aku? Kau tuduh aku? Kau kira aku sudah segila itu? Tapi aku mendengar dari Pakis bahwa kaulah yang telah menceritakan hal itu. Jadi anak setan itu. Anak setan itu bicara seperti itu padamu. Kurang ajar. Setan, akan kugunduli rambut anak setan itu. Awas. Jadi kau tidak cerita apa-apa, Jangir? Baru saja aku mengusirnya. Anak itu telah menegur Putri Cempaka dengan pertanyaan yang menyinggung perasaannya, hingga dia mengeluarkan jawaban yang membuat bulu romaku berdiri. Agaknya dia sudah mendengar bisik-bisik mengenai dirinya. Ya jagat Dewa Batara. Benarkah itu, Jangir? Kemudian Emban Jangir menceritakan apa yang baru saja terjadi di dapur istana. Emban Tilik tercenung sesaat. Tubuhnya bergidik membayangkan akan adanya perkembangan yang memburuk yang akan menyeret mereka. Setan, apa maksudnya? Agaknya ia sengaja mencari penyakit. Aku akan mencari anak itu dan memberinya pelajaran. Maafkan aku, Tilik. Dia harus dihajar, meskipun kemenanganmu sendiri. Tapi tunggu dulu, Jangir. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ada apa lagi? Kau ingin membelanya? Tunggu dulu. Aku sebenarnya tahu betul dengan sikap anak itu. Aku tahu. Tunggu dulu, Jangir. Aku khawatir ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikapnya itu. Entah itu muslihat, entah apa. Aku harap kau mau bersabar dan tidak terburu-buru untuk bertindak. Dengarlah kata-kataku, Jangir. Baiklah. Aku akan mencoba mendengar kata-katamu itu, Tilik. Aku tidak percaya dengan muslihat atau apapun di balik semua sikap Pakis. Jika tidak, dari mana dia mendapat tahu perihal Cempaka? Tutuplah mulutmu dan peliharalah sikapmu. Baiklah,
Itu bahan makanan untuk siang nanti sudah datang. Aku harus cepat mengerjakannya, Tilik. Ya, baiklah. Lakukanlah pekerjaanmu seperti biasa. Aku pergi. Jadi dia sudah mendengar suara-suara itu. Bagus, bagus Pakis. Terus kau sebarkan secara diam-diam pada orang-orang yang kau kenal. Pengawal dalam pun boleh kau ajak bicara. Beritahukan sebanyak-banyaknya orang di dalam istana ini. Tapi tuanku, hamba takut jika berita ini akan menjadikan hamba dihukum berat oleh Baginda Raja. Kenapa kau harus mengkhawatirkan hal itu, Pakis? Kenapa? Apakah kau tidak tahu siapa diriku ini? Aku adalah orang kedua dalam istana ini setelah Sang Prabu. Siapapun yang akan mencari-cari kesalahan pada dirimu akan lebih dahulu mendapat hukuman dariku. Lakukanlah terus tugasmu. Kelak aku akan memberikan kedudukan yang bagus untukmu. Tuanku berjanji akan memberikan kedudukan kepala rumah tangga istana pada hamba. Iya. Tuanku akan menepati janji, bukan? Oh, jangan khawatir, Pakis. Kedudukan itu memang sudah sepantasnya menjadi milikmu. Nah, kembalilah. Lakukanlah tugasmu dengan hati-hati. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau sebut namaku. Nasibmu serta keluargamu berada di tanganku. Mereka semua menjadi jaminan. Hamba mengerti, tuanku. Hamba akan menjalankan semua perintah tuanku itu. Demi tuanku, apapun akan hamba lakukan. Bagus. Sekarang cepatlah kau tinggalkan tempat ini. Hamba permisi, tuanku. Ya. Sementara itu, Cempaka yang baru saja mendapatkan sebungkus nasi dari dapur istana bersiap untuk meninggalkan keraton Karangsedana. Mari Blang, ayo kita mencari angin keluar istana. Oh, adik Purbaya sedang duduk di halaman istana. Oh, itu dia melihat ke arahku. Oh, apa yang akan kukatakan padanya sekarang? Mau kemanakah kau, Kak? Ampun tuanku, hamba ingin mencari angin. Sekaligus menjenguk kakek mamangku Raya. Kau betul, Kak. Sudah lama sekali kita tidak menjenguk kakek. Aku juga ingin menjenguknya. Marilah kita bersama-sama ke sana. Pengawal, bawakan kudaku kemari. Aku akan keluar kota raja, mencari angin di pinggiran hutan. Mengapa sepi sekali? Kelihatannya kakek tidak berada di dalam pondoknya. Mari kita lihat. Iya. Oh, kau benar adik Purbaya. Oh, kemana kakek? Kek! Kakek! Tidak ada. Mungkin kakek sedang ke sungai. Atau juga mencari makan hewan buruan. Tapi tidak biasanya kakek. Tidak biasanya apa, Kak? Apakah kau menghendaki kakek harus selamanya mengurung diri seperti seekor burung dalam sangkar? Kita tunggu saja. Apa itu yang kau bawa? Aku membawakan kakek makanan. Cempaka kemudian meletakkan makanan di meja kecil yang terdapat di ruangan tengah pondok kecil itu. Dan kemudian gadis muda itu duduk bersandar di balai-balai. Sementara Purbaya masih saja memandangi Cempaka dalam-dalam. Dan beberapa saat kemudian ia menghela nafas. Kak, ada apa tuanku? aku ingin kita mencoba kembali untuk mengungkapkan kekuatan misterius dalam tubuh kita.
kekuatan agung itu? Tidak mungkin kita akan dapat melakukannya, tuanku. Bukankah dua kekuatan agung itu sudah menjelaskannya pada kita? Aku akan mencari jalan lain lagi, Kak. Bukankah kau tahu? Kau sendiri berkeras untuk tidak akan berdampingan dengan diriku. Kau memutuskan untuk... Tidak, tuanku. Hamba akan tetap berada di sisi tuanku. Tetapi tidak untuk hidup bersama. Hamba akan tetap mendampingi tuanku sebagaimana dahulu. Sebagai abdi tuanku yang setia. Itulah. Padahal kau tahu, kekuatan itu akan dapat kita ungkapkan jika kita berdua sudah terikat menjadi suami istri. Lalu, apakah yang tuanku kehendaki? Maukah kau menuruti kata-kataku? Dengan segala senang hati, tuanku. Baiklah, peganglah kedua tanganku ini. Aku akan mencoba dengan jalan lain. Aku akan mencoba menyalurkan kekuatanku pada dirimu. Dan sebaliknya, engkau menyalurkan kekuatanmu ke dalam tubuhku. Marilah kita mencoba. Aku akan memaksakan pusaka yang berada dalam tubuh kita keluar. Ayolah, Kak. Baiklah, tuanku. Kedua remaja itu kini berdiri berhadapan. Kedua tangannya saling mencengkram. Cempaka memejamkan matanya. Ia tidak berani memandang wajah pemuda yang dicintainya itu, yang kini sedang mencengkram tangannya. Salurkanlah kekuatanmu melalui tangan kananmu. Aku akan menerimanya, Kak. Dan sebaliknya, aku akan menyalurkan kekuatanku melalui tangan kiriku. Dan aku akan menerimanya dan menyalurkannya ke dalam tubuhku. Marilah kita melakukannya. Hup! Jika engkau merasakan ada sesuatu yang bergolak, entah itu di dada atau di perutmu, desaklah itu keluar dan salurkan ke arah tanganmu. Ya. Cempaka sejak semula telah tenggelam dalam gejolak api asmara dari dalam tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat. Sementara itu tidak beberapa lama, Purbaya pun mulai dirasuki oleh getaran-getaran yang tidak dimengertinya. Tubuhnya dirasakan demikian hangatnya. Cahaya gemerlapan bersinar dari arah dua tangan yang saling menggenggam. Dan bersamaan dengan suara halilintar menggelegar, muncullah secara gaib dua buah benda yang memancarkan cahaya gemilang. Sebilah kujang cakrabuana di tangan kanan Raden Purbaya, dan warangka kujang pusaka itu di tangan kiri Cempaka. Kita telah berhasil ke Cempaka. Ya, kau benar-benar hebat. Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Pusaka ini dengan begitu saja keluar dan muncul dalam genggaman kita. Inikah pusaka kujang Banyu Cakrabuana yang dicari-cari Kak Wulan? Oh, tidak, tuanku. Pusaka ini adalah milik tuanku. Ia sudah berjodoh dengan tuanku. Ya, begitu juga dengan warangkanya. Ia telah berjodoh dengan dirimu. Rupanya kalian yang datang menjengukku. Apa yang sedang kalian lakukan? Wajah kalian kelihatan begitu tegang dan serius. Kemudian Raden Purbaya menceritakan apa yang baru saja terjadi tentang keberhasilannya menguasai Banyu Cakrabuana. Dan juga tentang 3 jurus ilmu sakti dalam warangka kujang pusaka, serta proses menghilangnya warangka dari tangan Cempaka. Dua adalah satu. Keberhasilan tadi adalah merupakan keberhasilan kalian. Dan itulah sebabnya
Kalian ditakdirkan untuk menjadi satu, untuk berpasangan selama-lamanya. Tanpa Cempaka kau tidak akan menjadi besar, Purbaya. Dan demikian pula tanpa Purbaya, kau tidak akan mampu menguasai Warangka itu, Cempaka. Yang aku tidak. Aku tidak akan bersatu dengan adik Purbaya sebagai suami istri. Tidak. Aku hanya akan mendampinginya saja. Tetapi jika itu akan menjadikan adik Purbaya hancur hati, aku akan meninggalkannya agar ia segera dapat melupakan diriku. Tidak mungkin seorang sudra akan menikah dengan ksatria agung macam adik Purbaya. Ksatria agung yang merupakan raja di tanah Pasundan ini. Kak Cempaka, kenapa kau? Kakak melamun? Tidak adik Purbaya. Itu aku bawakan kakek makanan dari dapur istana. Makanlah, Kek. Makan sebelum nasi menjadi semakin dingin. Terima kasih cucuku yang baik. Terima kasih. Aku yang sudah tua dan bodoh ini berkeliling hutan, tidak juga berhasil menemukan seekor hewan buruan pun. Untunglah akhirnya datang makanan lezat dari dapur istana. Terima kasih, terima kasih. Apakah akan selamanya kakek menyendiri di kesunyian hutan seperti ini, sendiri menyusahkan diri? Siapa bilang aku menyusahkan diri? Aku senang tinggal di tempat ini. Suara burung dan hewan hutan lainnya merupakan hiburan yang tidak dapat aku temui di taman sari istanamu. Lalu bagaimana dengan racun kadal api itu, Kek? Racun kadal sial itu memang masih saja mengganggu diriku. Satu saat aku akan mengunjungi Dewi Jampi kembali. Aku akan minta maaf dan mohon pertolongannya kembali. Nah, begitu baru baik. Marilah, kita berangkat sekarang saja. Saya akan mengantarkan kakek. Anak gila. Kau anggap aku ini apa? Kakek pikun apa? Hingga perlu kau antar. Aku masih dapat berjalan sendiri. Uruslah dirimu sendiri. Tapi, Kek, saya ingin membalas budi kakek yang teramat besar. Dulu, kakek bersusah payah mengurus kami, memberikan petunjuk berbagai aji kepandaian, budi pekerti, dan membantu kami menyelesaikan berbagai macam urusan kami. Sekarang, jika kami ingin membalasnya dengan menemani kakek, mengurus kakek, apa tidak boleh? Sampai kapan kau akan membalas budiku? Jika usiaku ini terus berlanjut, jika aku tidak mati-mati, apa kau ingin terus mendampingiku? Anak bodoh. Ada pekerjaan lain yang lebih penting untuk kau laksanakan, untuk kau lakukan. Uruslah dirimu sendiri. Uruslah junjunganmu Purbaya. Tugas yang diembannya saat ini sangatlah penting. Jauh lebih penting dari sekedar mengurus kakek-kakek bodoh seperti aku. Sudahlah, kau sudah tidak pantas lagi untuk mengurus diriku. Cukup jika sekali-kali kita bertemu. Nah, aku akan meninggalkan tempat ini. Aku akan menuju ke Cipunagara. Racun kadal sial ini harus segera dilenyapkan. Ini terima kasih atas nasi dan lauk lezat dari istana. Ya, enak sekali. Tapi bagaimana jika sewaktu-waktu kami ingin bertemu? Apalagi yang kau butuhkan dariku, anak bodoh? Sebaliknya, Kek. Justru sewaktu-waktu jika kami membutuhkan pertolongan kakek, kemana kami dapat mencari kakek? Oh, iya. Anak cerdik, anak cerdik. Baiklah,
jika memang sewaktu-waktu kalian ingin bertemu, carilah aku di Bukit Batu Larang, ya. Tentu saja setelah aku kembali dari Cipunagara, dari Pondok Nenek Jambi. Nah, selamat tinggal. Ya. Agaknya, aku pun harus meninggalkan adik Purbaya. Aku tidak ingin tetap tinggal bersama-sama dengannya. Karena Karang Sedana memang sudah tidak menghendaki kehadiranku lagi. Kak Cempaka, kakak melamun lagi? Tidak tuanku. Hari sudah siang. Marilah kita kembali saja ke istana. Atau Kak Cempaka masih ingin bermain dan istirahat di hutan ini? Tidak, aku harus kembali dahulu. Iya, aku harus kembali dulu. Justru di istana, aku dapat menghindarkan diri dari adik Purbaya. Di sini, aku merasa risih bersama-sama dengannya. Kita kembali saja. Setibanya di istana, Cempaka kembali menjauhkan diri dari Raden Purbaya yang kini telah bergelar Prabu Purbaya, seorang raja di raja di tanah Pasundan. Sementara itu Prabu Purbaya sendiri tidak menyadari bisik-bisik yang telah menyebar di dalam istananya. Keesokan harinya, baru saja ia membuka pintu biliknya, Emban Tilik sudah bersimpuh menunggunya. Ampun tuanku, tadi pagi ketika hamba melihat pintu kamar Tuan Putri terbuka, hamba masuk untuk membersihkannya seperti biasa. Tapi di dalamnya hamba tidak menemukan Tuan Putri. Lalu di atas meja yang biasa hamba bersihkan, hamba menemukan sepucuk surat. Dan agaknya surat ini sengaja diletakkan agar hamba serahkan pada tuanku. Inilah suratnya, tuanku. Apa benar kau tidak menemukan Tuan Putri Cempaka di seluruh istana ini? Dari pengawal dalam istana, hamba mendapat keterangan bahwa Tuan Putri telah meninggalkan istana saat fajar menjelang. Dan penjaga gerbang istana pun membenarkan hal itu, tuanku. Baiklah, terima kasih. Sekarang kau boleh tinggalkan kembali bilikku ini. Baiklah, tuanku. Jika ada perlu dan masalah, tuanku dapat memanggil hamba. Hamba menunggu di luar taman bilik tuanku ini. Ya, baiklah. Tinggalkanlah segera bilikku ini. Hamba permisi, tuanku. Apa yang terjadi dengan Kak Cempaka? Yang terhormat Tuanku Purbaya, junjungan hamba. Demi wibawa keraton Karang Sedana, sudra tak boleh bersanding dengan kesatria. Adat dan adab yang kita pegang mengharuskan kita untuk berpisah. Semoga Yang Agung, kekuatan agung yang berada dalam tubuh kita, menyadari hal itu. Aku tidak dapat memaksakan diri untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi keinginan hati kita. Lupakanlah hamba yang sudra, hamba yang hina. Semoga keraton Karang Sedana akan kembali ceria tanpa hamba di sana. Selamat tinggal, Cempaka, hamba tuanku yang tidak tahu membalas budi. Apa artinya semua ini? Adat, adab, keraton Karang Sedana. Ada apa dengan keraton ini? Apakah ada seseorang yang ingin menolak kehadiran Cempaka? Emban Tilik, datanglah kemari. Ceritakanlah padaku apa yang sebenarnya telah terjadi di istana ini. Mengapa Tuan Putri Cempaka jadi berubah sikap? Apa yang terjadi? Katakanlah. Ampun, tuanku. Ampunkan hamba yang hina dan bodoh ini. Sesungguhnya lah telah terjadi sesuatu.
ada bisik-bisik di dalam istana ini yang mengungkit kembali asal-usul tuanku. Suara itu demikian sumbangnya sehingga mungkin tuanku Putri Cempaka menjadi tersinggung dan kecewa hatinya, tuanku. Cari biang celakanya. Temukan cepat. Dan aku akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Beritahukan hal ini pada Paman Raka Parumpang. Aku akan segera mencari Tuan Putri Cempaka. Tubuh Prabu Purbaya segera melenting cepat naik ke atas atap istana dan kemudian melesat meninggalkan keraton Karangsedana. Kak Cempaka, mengapa kau masih saja memandang jauh ke belakang? Mengapa kau masih saja menilai kasta yang merupakan bentuk semu bagiku? Gelombang samudra, janganlah menjadi pemisah dan jarak antara kita. Secuil pengalaman yang kita dapatkan selama ini, janganlah dibiarkan sebagai kenangan sunyi. Laksana kumbang, ia hinggap di antara kita, memberikan madu sekaligus racun. Serba terselubung, serba berkerudung. Karena itu, menjeritlah tanpa tedeng aling-aling semu. Cinta, cinta, cinta. Aku cinta padamu, Kak Cempaka. Aku cinta padamu. Kau katakan ada perguncingan hingga menyebabkan Tuan Putri Cempaka meninggalkan istana ini. Hah? Benar, tuanku. Dan tuanku Gusti Purbaya menghendaki agar tuanku menangkap orang yang menyebarkan penyebab dari semua itu. Tapi bagaimana aku dapat menemukan orangnya? Apakah aku harus menangkap seluruh dayang istana ini dan menghukumnya? Termasuk juga dirimu? Ampun tuanku, ampunkanlah hamba. Hamba sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Hamba tidak tahu menahu tentang hal itu, tuanku. Aku kira jika hal ini sampai ke telinga seluruh penghuni istana, asalnya adalah dari mereka yang telah mengabdi sejak masa Prabu Ajikonda, sejak beberapa belas tahun yang lalu. Dan satu di antaranya adalah dirimu, Tilik. Kaulah tersangka yang paling dapat kami ajukan dalam sidang Karangsedana. Ampun tuanku, hamba tidak tahu menahu. Hamba tidaklah bersalah. Tapi maafkanlah tuanku. Hamba mempunyai prasangka yang cukup kuat terhadap seseorang. Siapakah dia? Orang yang kau curigai itu? Kemenakan hamba sendiri, Pakis, tuanku. Pakis? Kau ini hendak melempar batu sembunyi tangan. Bagaimanapun juga aku tidak dapat mempercayai kata-katamu itu. Pakis adalah seorang dayang muda. Apa yang dia ketahui tentang masa lalu di dalam istana ini? Aku tidak bisa mempercayai kata-katamu itu, Tilik. Terima kasih atas laporanmu. Tapi maafkan aku. Kaulah yang kini menjadi tertuduh utama dari peristiwa ini. Karena engkau adalah dayang tertua di istana ini. Maaf, aku harus menangkap engkau dahulu. Ampun tuanku. Ampunkan hamba. Tapi bukan hanya hamba yang mengetahui rahasia itu. Mban Jangir pun juga bekerja di istana ini sejak masa pemerintahan Ajikonda dulu. Jangir katamu? Oh iya, baiklah. Aku mempunyai jalan untuk menyelamatkanmu dari tiang gantung. Tetapi kau harus dapat membuktikan bahwa Jangirlah yang bersalah. Tapi jika tidak... Bagaimana itu mungkin, tuanku? Bagaimana itu bisa saya dapatkan jika seandainya bukanlah Jangir yang melakukannya, tuanku? Jika tidak, kaulah yang akan kujadikan tertuduh utama. Kaulah yang akan mengisi tiang gantungan karena telah menyebabkan Putri Cempaka pergi meninggalkan tempat ini. Pengawal! Ya, tuanku. Bawa wanita ini ke dalam kamar tahanan istana. Ampun
Ampunkan hamba, tuanku. Ampunkan hamba. Jangan hukum hamba. Jangan jatuhkan hamba ke tiang gantungan. Ampun, tuanku. Hamba mempunyai beberapa orang anak yang masih cukup kecil. Ampunkan hamba, tuanku. Baiklah. Lepaskan dia, pengawal. Nah, bangkitlah engkau, Tilik. Terima kasih, tuanku. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus mendapatkan orang yang telah menyebarkan gunjingan itu. Jika kau benar-benar masih sayang dengan nyawamu dan juga anak-anakmu yang masih kecil, kau harus dapat melicinkan tugasku untuk melaksanakan perintah Tuanku Purbaya. Saya akan membantu, tuanku. Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus hamba lakukan, tuanku? Karena hanya kau dan Jangir yang merupakan orang lama, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu dari tiang gantungan Karangsedana, kau harus menjadi saksi bahwa Jangirlah yang menyebarkan gunjingan itu. Tapi... Tidak ada tetapi. Kau harus menjadi saksi di hadapan Baginda bahwa kau sendiri yang mendengar. Secara langsung kau mendengar bahwa Jangirlah yang menyebarkan semua itu. Kau harus lakukan itu. Aku ingin tugasku ini tidak berkepanjangan, atau kau sendiri yang akan kujadikan tertuduh utama, karena aku banyak melihat kecurigaan pada dirimu. Nah, apakah kau bersedia untuk menjadi saksi bahwa Jangirlah yang menjadi penyebab dari semua itu? Bagaimana? Baiklah, tuanku. Baik. Bagus. Kini selesai sudah tugasmu. Kau boleh kembali bertugas. Aku akan memanggilmu sewaktu-waktu jika aku memerlukan kesaksian. Baiklah, hamba permisi, tuanku. Segeralah bertindak, Kanda Raka Parumpang. Rebutlah Karangsedana ini. Buatlah Purbaya merangkak dan memohon ampun padaku. Tetapi sudah tentu Kanda harus berhati-hati. Aku tidak ingin gerakan kita ini gagal, Kanda. Jangan khawatir, Tindarati. Jangan khawatir. Cempaka sudah pergi dari istana ini, menjauhi Purbaya, entah kemana. Bagus. Berarti satu langkah yang telah kita bina berhasil. Resi Amista pasti akan bergembira. Tanpa Cempaka di sisi Purbaya, Amista akan sanggup untuk menundukkannya. Dan kita akan berhasil, Dinda. Percayalah. Sekarang tinggal memberitahukan padanya saja tentang keberhasilan kita ini. Besok pagi-pagi aku akan berangkat. Siang hingga malam ini adalah untuk membuktikan saja bahwa Cempaka tidak lagi kembali. Bagus, Kanda. Akan tetapi aku ingin segala berjalan dengan bersih. Karena itu, Dayang muda itu harus juga kau singkirkan. Bukan tidak mungkin satu waktu dia akan merepotkan kita, Kanda. Terutama jika besok atau lusa Cempaka akan kembali lagi kemari. Iya, kau benar. Aku akan mencari jalan untuk menyingkirkannya. Ya, Jangir, Tilik, dan juga Pakis. Semuanya untuk menutup dan membersihkan pekerjaan kita. Dinda tidak perlu khawatir. Kita akan mencoba melicinkan jalan di dalam sini. Dan nanti pada saatnya Resi Amista akan datang dengan kekuatan yang tidak akan terbendung lagi, menyerang dan menguasai Karangsedana ini. Menurut kabar yang terakhir aku dengar, persiapan Resi Amista telah mencapai puncaknya. Banyak perguruan-perguruan yang telah menjadi sekutunya. Tetapi sayangnya, perguruan hati suci yang besar dan kuat itu tidak menjadi sekutunya. Dan juga iblis berjubah hitam yang kini merajalela belum berhasil dikuasainya.
Sementara itu Resi Amista yang menyamar sebagai Resi Hati Suci secara licin dan licik berhasil menjerat berbagai perguruan di tanah Pasundan untuk menjadi sekutunya. Dan ia terus bergerak menggalang kekuatannya menjadi semakin besar. Kali ini aku pasti akan berhasil. Resi Amista akan berhasil menggulung tanah Pasundan ini. Dan bahkan Jawa akan kugulung dalam kekuasaanku. Oh. Belumlah puas hatiku jika belum menyiapkan 3.000 pasukan untuk menggulung Karangsedana. Ya, tidak lama lagi Karangsedana akan menjadi wilayahku. Mataram yang besar di Jawa. Dan juga kelak aku akan mengirimkan kekuatanku ke tanah asalku untuk menggulung seluruh musuh besarku. Gondo Arum, Girikerto, dan Telatar 3 perguruan itu segera akan berada di tanganku pula. Dan iya, setelah itu Karangsedanalah sasaranku. Siapa itu? Keluarlah! Kiranya kau Adik Sariti. Kukira siapa? Ada apa kau mencariku? Iya, Kakang Seta. Sejak tadi aku berputar-putar mencarimu. Hampir saja aku mencari ke Bukit Batu Lara. Ada apakah Adik Sariti? Aku di halaman padepokan sejak pagi tadi. Tapi hingga siang hari aku tidak melihat dirimu. Beberapa orang menanyakan dirimu padaku. Akhirnya aku memutuskan untuk mencarimu. Ternyata kau ada di hutan kecil ini. Hutan ini tidak terlalu sepi. Ini adalah satu-satunya jalan ramai menuju padepokan kita. Tempat ini kurang tepat untuk berlatih, Kakang. Semula aku hanya berjalan-jalan saja. Aku tidak sengaja untuk berlatih. Tetapi kesunyian suasana memaksa aku untuk melemaskan otot-ototku. Ada apakah kau mencariku? Tidak, Kakang. Aku hanya merasa malu saja. Kita yang akan menikah, duduk berdiam diri, berpangku tangan. Sementara orang lain bekerja keras untuk keperluan kita itu. Bukankah memang sudah seharusnya demikian? Malulah sedikit, Kakang. Kakang harus membantunya. Baiklah, jika memang seharusnya begitu. Marilah kita kembali. Tunggu dulu Adik Sariti. Sepertinya aku mendengar langkah seseorang menuju kemari. Iya, bukan sekedar langkah, tetapi lari yang sangat tergopoh-gopoh. Iya, Kakang. Sekarang aku baru dapat mendengarnya. Kita lihat dulu siapa dia dan apa yang terjadi dengannya. Lihat itu, Kakang. Dari gerumbul pepohonan itu, seorang laki-laki agaknya menuju ke arah kita. Mau kemana dia, Kakang? Ke Gua Larangkah? Entahlah. Tapi ke arah sini tidak ada lagi jalan kecuali ke padepokan kita. Lihatlah itu. Agaknya ia sudah melihat kita. Kisanak berdua, apakah kalian mengerti jalan menuju padepokan Gua Larang? Siapakah engkau ini, Kek? Sepertinya engkau baru menghadapi suatu bahaya. Benar, aku baru saja menghadapi bahaya. Tidak hanya aku, tetapi juga banyak orang. Tunjukkanlah jalan menuju padepokan itu. Aku adalah salah satu murid padepokan itu. Ada apakah? Apa yang dapat kami bantu?
Kau murid dari Gua Larang. Jika begitu, tolonglah bawa aku menghadap pimpinan kalian. Aku memerlukan bantuan sejumlah tokoh dari Gua Larang. Kami dari desa Serumbung sedang dilanda oleh ketakutan yang amat hebat. Dan juga perguruan Telatar. Perguruan Telatar? Iya. Perguruan Telatar yang tak jauh letaknya dari desa kami, desa Serumbung. Bukankah perguruan Telatar letaknya di sekitar Lewi Munding? Jauh sekali. Dan lagi mengapa kau tidak meminta pertolongan kepada perguruan Gondo Arum dan Girikerto? Kukira dua perguruan itu lebih dekat ketimbang kau harus menuju kemari, ke Gua Larang. Hal itu tidak mungkin aku lakukan, anak muda. Jalan menuju ke utara nyaris tertutup oleh bahaya itu. Bahaya? Iya. Bahaya apa, Paman? Apa yang terjadi di desa Paman? Sebenarnya lah, di desa kami belum dilanda oleh bahaya itu. Tapi kami yakin satu saat bahaya itu akan melanda desa kami. Iya, Paman. Tapi bahaya apa itu? Sejumlah harimau jadi-jadian melanda pinggiran desa kami. Harimau jadi-jadian? Iya. Bobongkong? Entahlah, Kisanak. Saya tidak jelas. Saat itu ketika saya hendak melaporkan hal itu ke perguruan Gondo Arum dan juga perguruan Girikerto, kami menemukan banyak harimau dalam perjalanan ke sana yang seakan-akan memagari perguruan itu. Lalu kami memutuskan untuk meminta bantuan kemari. Saya hampir seharian penuh berjalan kemari. Lalu apakah yang Paman inginkan dari kami, perguruan Gua Larang? Padahal menurut Paman harimau itu tidak mengganggu desa Paman. Usirlah harimau-harimau itu. Saya yakin telah terjadi sesuatu dengan perguruan Gondo Arum di sana. Bagaimana Paman bisa yakin? Anak saya, Jalungkang, setiap minggu pasti datang menyambangi saya. Tapi ini sudah lebih dari 3 hari belum juga datang menjenguk saya. Saya yakin pasti telah terjadi sesuatu. Bagaimana, Kakang? Apakah akan kita lihat saja sekarang? Perjalanan ke sana tidak akan memakan waktu setengah hari. Jangan. Kalian tidak boleh pergi seorang diri ke sana. Sangat berbahaya sekali. Jangan pergi walaupun berdua. Kalian harus berangkat sedikitnya dengan 10 orang saudara kalian yang tangguh. Kita kembali saja dulu. Dan kemudian meminta izin pada Eyang Guru. Ayolah, Paman. Iya. Paman ikut kami naik ke perguruan kami di atas sana. Iya, benar Kisanak. Itu adalah keputusan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Duduklah dulu di sini, Paman. Sebentar lagi Eyang Guru kami akan memutuskan apa yang sebaiknya kami lakukan. Iya, baiklah anak muda. Di manakah Eyang Gurumu berada? Dalam bilik itu. Sebentar lagi ia akan menyelesaikan semedinya. Kami telah menyampaikannya pada seorang cantrik untuk memberitahukan maksud kedatangan kami. Kakang, apakah engkau yakin Eyang Guru akan mengutus kita, memberikan izin pada kita untuk mengurus desa Serumbung dan perguruan Gondo Arum? Mengapa tidak? Aku justru khawatir tidak, Kakang. Kita saat ini adalah calon pengantin. Tidak mungkin dengan sembarangan Eyang memerintahkan kita. Begitukah? Nah, itu Eyang Gurumu datang. Kita tunggu saja apa keputusannya. Kakang, apakah engkau yakin Guru akan memberikan kesempatan pada kita menyelesaikan desa Serumbung dan perguruan Gondo Arum? Mengapa tidak? Aku justru khawatir tidak, Kakang. Saat ini kita adalah calon pengantin. Kukira Eyang tidak akan mengizinkan kita untuk mengurus hal itu. Begitukah? Nah, itu Eyang Gurumu datang. Kita tunggu saja apa keputusannya. Salam hormat dan bakti dari kami berdua, Eyang. Maaf, kakek, jika kami berdua mengganggu semedi kakek. Oh, tidak apa-apa, anakku. Seta, Sariti. Ada apakah kalian ingin bertemu denganku? Dan siapakah orang itu? Paman ini adalah Haki Tunggul. Dia tinggal di desa Serumbung. Dia datang kemari ingin minta bantuan kita mengamankan desanya dari gangguan harimau jadi-jadian. Harimau jadi-jadian? Kau bersungguh-sungguh di sana?
Hah? Apakah benar di desamu ada harimau jadi-jadian? Ya, benar, Yang. Tetapi hingga saat ini desa kami, desa Serumbung, belum terganggu. Jadi... harimau itu banyak terdapat di sebelah utara desa kami dan menutup jalan menuju perguruan Gondo Arum dan Girikerto. Tapi bukankah dia tidak mengganggu penduduk? Kami berpendapat lain, ya. Salah seorang putra saya berguru di Gondo Arum. Hampir setiap minggu ia datang mengunjungi kami, orang tuanya. Tapi lebih dari 10 hari ia tidak juga datang kemari. Saya yakin harimau-harimau itulah penyebabnya. Jadi dengan kata lain, kau hendak mengatakan bahwa perguruan Gondo Arum tidak mampu mengusir harimau itu? Ya, kira-kira begitulah. Tapi tunggu dulu Kisana. Bagaimana kau bisa menentukan ya bahwa harimau yang banyak berkeliaran itu adalah harimau jadi-jadian? Bukankah, maksudku, apa bukan harimau biasa? Waktu itu, ketika saya hendak ke perguruan Gondo Arum, di hutan kecil yang membatasi perguruan tersebut dengan desa saya melihat sebuah bayangan hitam di semak-semak. Apa itu? Bayangan hitam. Apa itu di balik semak-semak di depanku itu? Sepertinya macan kumbang. Celaka. Celaka, dia mengejarku. Dewata, mengapa tiba-tiba saja ada macan kumbang di hutan ini? Harimau. Dari dalam hutan itu pun keluar seekor harimau. Dewata, ada 2. Bahkan 3 ekor harimau. Yang aku, agaknya sampailah ajalku di sini. Ketika ajalku sudah di ambang pintu, tiba-tiba saja terdengar aum harimau di kejauhan. Aum yang sangat keras dan mendirikan bulu roma. Seketika itu juga harimau-harimau yang mengepungku itu pergi meninggalkan diriku. Baiklah, jika begitu, kau beristirahat sajalah di padepokanku ini. Aku akan mengirimkan beberapa orang muridku untuk melihat dan mempelajari situasi di sana. Iya. Dan jika memungkinkan, untuk mengusirnya juga. Sudahlah, pergi beristirahatlah. Seta, antarkan tamu kita beristirahat ke kamarnya. Baik, Eyang. Tapi apakah Eyang akan mengutus saya sekarang juga, Eyang? Tidak perlu engkau, Seta. Ya, untuk sementara cukup sudah petualanganmu. Beristirahatlah untuk menanti hari bahagiamu. Dan nanti setelah beberapa saat berbulan madu, kau boleh kembali meninggalkan tempat ini. Bertualang kembali seperti dahulu. Tapi Eyang... tidak ada tetapi. Biarlah urusan ini adikmu saja yang menyelesaikannya. Adikmu dari tingkatan ketiga. Mereka akan berlima mengurusnya. Sudahlah. Antarkan tamu kita segera. Ayo. Baik, Eyang. Raden Setakeling menjadi masgul hatinya karena tidak mendapat izin dari eyang gurunya. Pemuda perkasa yang merupakan pendekar utama dari Ning Sewu, pendekar utama padepokan Gua Larang, melewatkan waktu dengan penuh kegelisahan. Hingga menjelang tengah malam, kelima utusan dari Gua Larang itu tidak juga kembali. Dan ketika pagi menjelang, saudara-saudara kita tewas. Siapa mereka itu? Siapa dia? Kita harus membalasnya. Kakang Seta! Kakang! Buka pintu, Kakang! 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 Ada apa, Adik Sariti? Kakang, 5 orang saudaramu yang dikirim ke desa Serumbung tewas semuanya. Apa? Di mana mereka? Itu masih di halaman, Kakang. Penduduk desa Serumbung yang mengantarkannya. Iblis, keji! Aku akan membalaskan kematian adik-adik. Awas sekali. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Lihatlah, Eyang. Lihatlah. 5 orang saudaraku tewas.
oleh kekejaman setan-setan dari desa Serumbung. Eyang, aku akan membalaskan semua ini. Izinkanlah aku pergi, Eyang. Santa, tolong kau urus mayat murid-muridmu itu. Setelah itu temui aku di bilik semediku. Ayolah Seta, Sariti, ikut aku. Dengarlah. Aku mengerti dengan perasaanmu melihat keadaan yang telah menimpa adik-adikmu. Tetapi satu hal yang harus kau ingat, yaitu pernikahanmu. Aku tidak dapat mengizinkanmu untuk meninggalkan Gua Larang. Tapi Eyang, musuh yang kali ini yang kita hadapi bukanlah musuh sembarangan. Bahkan menurut Ki Tunggul, dia adalah harimau jadi-jadian. Sejumlah harimau jadi-jadian. Iya, aku mengerti, Seta. Tapi di padepokan ini bukan hanya ada dirimu saja dan 5 orang saudaramu yang telah tewas. Masih banyak sekali saudara-saudaramu di sini. Biarlah mereka saja yang menyelesaikannya. Tapi Eyang, jangan khawatir. Kali ini aku akan mengutus 3 orang pembantu utamaku. 3 orang resi yang menjadi guru utama di padepokan kita ini. Resi Santa, Resi Kumara, dan Resi Kumang. Tapi Eyang, bagaimana nanti jika terjadi apa-apa dengan mereka? Sementara Gua Larang membutuhkan tenaga mereka. Justru aku mengutus mereka adalah untuk lancarnya urusan itu. Mereka adalah kekuatan Gua Larang yang sangat hebat saat ini. Setelah kalian anak-anakku sibuk dengan urusan kalian dan meninggalkan aku, jangan khawatir, tidak akan terjadi apapun dengan mereka. Masuklah Santa, kami sudah lama menunggumu. Duduklah. Begini, ketahuilah, aku memanggilmu kemari sehubungan dengan tewasnya 5 orang murid kita. Aku minta kau untuk menyingsingkan lengan bajumu, untuk menjenguk ke desa Serumbung. Lihatlah apa yang sebenarnya terjadi di sana. Perintah Kakang bagaikan air surga yang meredam gelora dalam dada ini. Terima kasih Kakang. Jika memang saya harus tetap tinggal di padepokan ini, 5 orang murid saya sudah tewas dan Kakang mengutus yang lainnya. Aduh, betapa akan gelisahnya hati saya ini, Kakang. Terima kasih, Kakang Wanayasa. Terima kasih. Tapi sebelumnya, satu hal perlu kau ingat. Kau ini adalah seorang resi. Jangan lagi bicarakan masalah dendam, gelora, dan sakit hati. Redamlah semua itu dan berangkatlah dengan hati yang segar. Padamkan api yang tengah membakar desa Serumbung. Tetapi berhati-hatilah, usahakan untuk tidak membuat korban. Iya, saya akan patuhi perintah Kakang Wanayasa. Saya akan mencoba untuk melupakan bayang-bayang 5 orang murid saya yang masih muda-muda, yang tewas dengan tubuh hancur oleh cakaran-cakaran besar. Sudahlah, berangkatlah dan ajak serta adik-adikmu, Kumara dan Gumang. Aku percaya kalian bertiga akan mampu untuk bertindak dengan sebaik-baiknya. Jika begitu, saya mohon pamit, Kakang. Iya. Pergilah, Santa. Pagi itu juga, ketiga resi yang merupakan guru utama di Gua Larang, yang merupakan pembantu utama dari Resi Wanayasa, meninggalkan padepokan Gua Larang. 1 hari 1 malam berlalu sudah. Sudahlah Kakang Seta. Tidurlah saja Kakang. Percaya saja bahwa ketiga resi itu akan dapat menyelesaikan urusan di desa Serumbung. Tidurlah. Besok Kakang mungkin akan dapat segera tahu hasilnya. Aku tak yakin akan sanggup memejamkan mata. Hatiku sejak sore tadi berdebar-debar. Semoga saja tidak terjadi sesuatu dengan Paman Santa, Paman Kumara, dan Paman Gumang.
Ya, semoga saja. Nah, jika begitu sebaiknya Kakang masuk saja ke kamar. Sejak senja tadi Kakang duduk di sini, di pinggiran hutan kecil ini. Kakang pasti tidak akan menemukan apa-apa malam ini. Ayolah, Eyang tentu akan cemas jika mengetahui sikap Kakang seperti ini. Oh, tunggu, diamlah Adisariti. Lihat itu siapa yang datang. Oh, Paman Santa. Hup. Paman Santa, apa yang terjadi dengan Paman Kumara? Dan di mana Paman Kumara? Kumang sudah tewas dan Kumara terluka parah. Aku adalah satu-satunya yang paling beruntung berhasil melarikan diri dari amukan iblis-iblis itu. Setan! Aku akan membalaskan semua dendam Paman Santa, Paman Kumara dan Paman Kumara. Tunggu Kakang Seta! Raden Setakeling tak dapat lagi menahan gelora hatinya. Ia melesat meninggalkan Resi Santa yang tengah memondong adiknya Resi Kumara. Sariti yang melihat hal tersebut segera mengejarnya dan kemudian Resi Santa dengan bersusah payah melanjutkan langkahnya hingga ke padepokan Kualarang. Celaka. Anak itu meninggalkan padepokan ini dan hendak melibatkan diri dengan urusan dunia kependekaran kembali. Bagaimana aku dapat tenang berdiam diri di padepokan ini? Aku akan menyusulnya dan juga mengabarkan pada Parang Pungkur tentang kemungkinan rusak acara perayaan pernikahan anakku dengan cucunya. Kakang Seta! Tunggulah Kakang! Tunggulah aku! Adisariti, kau tunggulah di Gua Larang. Aku... Kau keterlaluan, Kakang. Kau menganggap apa padaku? Kemalangan atas perguruanku adalah juga kemalanganku. Sepak terjang iblis itu sejak awal sudah membuatku gatal. Tetapi aku mengerti kesulitan kakekmu yang tengah mempersiapkan perayaan pernikahan kita. Apa jadinya nanti jika kita tidak ada pada hari yang telah ditentukan? Padahal para tamu sudah berdatangan. Aku akan menyertaimu. Atau kau menganggap remeh jurus tongkat dewa dari Aji tongkat sakti pengemis tongkat merah? Bukan begitu maksudku, Adisariti. Tapi sudahlah. Ayolah kita segera berangkat menemukan desa Serumbung. Nah, begitu baru Kakang Seta yang baik. Ayo Kakang. Malam telah menyusup jauh ke pusatnya. Di tengah-tengah lebatnya hutan, dua sosok bayangan berkelebat seakan-akan hendak berlomba cepat saling susul menyusul. Mereka berlari terus seakan-akan tidak mempedulikan malam yang semakin pekat. Udara dingin yang mencekam dan hewan-hewan buas yang banyak berkeliaran di sekitarnya. Kakang, apakah kita akan terus berlari hingga ke desa Serumbung? Iya, aku ingin segera sampai di sana dan membalaskan sakit hati adik-adikku dan Paman Kumang. Akan kuhancur leburkan harimau-harimau iblis itu. Ayo, kita percepat perjalanan kita, Adisariti. Kau masih mampu mempercepat larimu, bukan? Ya, mari Kakang. Entah desa apakah yang kini berada di hadapan kita itu. Kita masuk saja, Kakang, dan tanyakan pada peronda di desa itu. Itu pos ronda ada di hadapan kita. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Aneh sekali. Jika memang benar desa ini dihantui oleh harimau jadi-jadian, kenapa tidak ada peronda yang menjaga desa ini? Kakang, lihat itu. Di dalam pos ronda itu ada beberapa orang yang sedang memperhatikan kita. Aneh. Mengapa mereka merondanya hanya di dalam pos itu? Apa artinya penjagaan desa jika hanya seperti ini? Lihat, mereka kelihatannya takut terhadap kita. Akan kutanyakan apa sebabnya. Kisanak, apakah desa ini adalah desa Serumbung? Siapakah kalian ini? Apakah
kalian ini adalah Bobongkong? Jika memang benar, pergilah dari desa kami ini. Pergi dan jangan ganggu kami. Kalian ini aneh sekali. Kami ini datang untuk mencoba membantu kalian mengusir harimau jadi-jadian itu. Kok jadi diusir seperti ini? Tapi apakah kalian benar bukan jelmaan dari Bobongkong? Ki Jala. Wah, mungkin mereka adalah kawan-kawan dari orang-orang terdahulu yang membantu kita. Orang-orang Gua Larang. Jadi kalian tahu tentang 5 orang yang terdahulu kami kirimkan dan juga 3 orang resi yang sore tadi tiba di sini. Ki, bukakan pintu itu. Mereka dari Gua Larang. Jika begitu maafkanlah kami. Mari silakan masuk. Bukankah harimau jadi-jadian itu tidak mengganggu penduduk desa ini? Mengapa kalian merondanya di dalam pos seperti ini? Lalu, apakah artinya? Setidak-tidaknya, jika harimau jadi-jadian itu masuk ke desa kami akan memukul kentongan ini untuk mengusirnya. Dan pos seperti ini tersebar di 4 penjuru desa kami. Walaupun yang lainnya hanyalah merupakan pos darurat, yaitu merupakan pos yang menggunakan rumah penduduk. Kami berjaga sambil mengintai seperti ini. Apakah dengan kewaspadaan seperti ini, berarti harimau-harimau itu sudah mulai memasuki desa kalian? Semula memang tidak, Tuan. Tapi setelah hadirnya 5 orang dari Gua Larang, Bobongkong itu mulai menjadi semakin ganas dan melintasi desa ini. Bahkan seorang penduduk desa kami pun telah menjadi korban keganasannya. Lalu di manakah jika kami ingin menemukannya? Menemukan? Apa maksud Tuan? Ya, harimau itu, Paman. Bobongkong. Tuan berdua akan menemui Bobongkong itu berdua saja. Tuan tahu bahwa 3 orang resi dari Gua Larang pun gagal untuk mengusirnya. Tahukah Tuan, apa itu Bobongkong? Bobongkong adalah jelmaan manusia yang mati, yang kemudian hidup kembali. Dia adalah makhluk halus yang mampu datang dan pergi hanya dalam waktu sekejap saja. Sebaiknya Tuan pikirkan kembali rencana Tuan untuk menemuinya. Jika hanya berdua saja, begini, atau sebaiknya tunggu sampai besok saja. Tuan berdua akan mendapat penjelasan dari Ki Tunggul. Bukankah Tuan mengenal Ki Tunggul, salah seorang penduduk desa kami ini yang pernah melaporkan perihal Bobongkong pada Gua Larang? Sebentar lagi fajar akan tiba. Mungkin makhluk-makhluk halus itu akan lenyap. Cepat, beritahukanlah pada kami di mana kami dapat menemukannya. Tapi apakah Tuan telah memikirkannya baik-baik? Jangan khawatirkan kami berdua, Paman. Kami akan dapat menjaga diri kami. Percayalah. Cepat, beritahukan kami. Baiklah. Itu di sebelah utara tak jauh dari sini. Belum beberapa lama juga harimau itu kami lihat muncul. Bayangannya dari kejauhan. Baiklah jika begitu. Terima kasih. Kami permisi. Mari Adik Sariti. Ayolah Kakang. Sebentar lagi fajar. Kau bersiaplah bangunkan seluruh penduduk desa. Kita akan mencari tubuh 2 pendekar itu. Benar-benar mencari mati. Kita berjalan terus maju ke depan. Kau memperhatikan sebelah kanan dan muka. Aku sebelah kiri dan juga muka. Berhati-hatilah. Kita belum mengetahui tingkat keganasannya. Kakang, itu di depan. Awas, menghindar Sariti. Hancurkan kau iblis jahat. Agaknya memang demikian. Kakak, ini adalah harimau biasa. Bukanlah Bobongkong seperti yang ditakutkan para penduduk desa Serumbung. Awas, waspadalah. Jangan terlalu dekat Adik Sariti. Aku khawatir iblis itu akan bangkit dan menyerangmu dengan tiba-tiba. Kakang ini ada-ada saja. Lihat ini. Sudah jelas, ini adalah harimau biasa. Mengapa Kakang menduga yang bukan-bukan? Jika memang tidak ada masalah dengan adik-adikku dan juga Paman Gumang yang telah tewas, Paman Kumara yang terluka, tentu akan bisa mengerti. Tapi kali ini tidak, Adik Sariti. Paman-pamanku itu adalah resi-resi yang pilih tanding.
5 ekor harimau pun akan dapat dihadapinya seorang diri. Tapi jika itu benar-benar harimau biasa, mundurlah. Jangan terlalu dekat dengan bangkai harimau itu. Nah, itu. Sebentar lagi tempat ini akan dipenuhi oleh belasan harimau. Bersiaplah, Sariti. Iya Kakang, aku sudah siap. Lihatlah, beberapa ekor sudah mulai mendatangi tempat ini. Lihat itu Kakang, di samping kanan Kakang. Bagus. Cahaya bulan yang walaupun hanya sepotong cukup membantu kita. Benar-benar harimau iblis. Harimau ini seakan-akan dikendalikan oleh satu kekuatan gaib untuk menyerang kita. Awas, Adik Sariti. Hiat! Kakang, 2 ekor sudah berhasil kita bunuh. Agaknya mereka adalah harimau biasa. Iya. Sayang sekali jika kita membabi buta menyerang mereka. Sebaiknya kita usir saja mereka. Tapi Adik Sariti, Kakang lihat sendiri. Sudah 3 ekor harimau kita tewaskan. Apakah kita akan membantai seluruh hewan hutan ini? Sayang sekali Kakang. Sebaiknya kita usir saja hewan yang ganas ini masuk kembali ke hutan lebat. Tempatnya semula. Menyadari bahwa harimau yang menyerangnya adalah harimau biasa, Sariti menghindar sedikit dan kemudian ia bermaksud memukul tengkuk harimau untuk sekedar menyakitinya. Akan tetapi kali ini yang terjadi adalah di luar dugaannya. Harimau yang luput menerkamnya mengibaskan ekornya, memukul deras ke arah tubuh Sariti. Murid Kiparang Pungkur ketua kelompok pengemis tongkat merah itu terpental jatuh dan kemudian mengerang kesakitan. Sariti! Bagaimana keadaan? Harimau iblis. Kau benar Kakang. Agaknya harimau iblis itu bersembunyi di antara harimau biasa. Berhati-hatilah Kakang. Seluruh tubuhku terasa sakit sekali. Kibasan ekornya sangat hebat. Ayolah Kakang, aku masih sanggup untuk bertempur. Mana harimau tadi Kakang? Harimau iblis itu. Entahlah Adik Sariti. Yang jelas bagiku kini, mereka adalah iblis-iblis yang harus kita basmi. Musnahkan saja semuanya. Dan kau, janganlah jauh-jauh dari sisiku. Hiat! Hop! Hiat! Raden Setakling yang tak dapat lagi mengendalikan emosinya, mengamuk, mengumbar pukulan mautnya. Beberapa ekor harimau terlempar mati seketika, tetapi beberapa ekor lainnya lenyap dari pandangan mata. Kakang, beberapa di antara harimau itu lenyap secara gaib. Aku kira beberapa yang di hadapan kita adalah harimau biasa, Kakang. Berhati-hatilah. Jangan sampai kau terpedaya lagi. Awas Adik Sariti di belakangmu! Hai! Hiat! Awas, kerahkan hawa sakti di seluruh tubuhmu. Bentengi dengan seluruh kekuatanmu yang ada. Harimau itu akan menyerang kita secara tiba-tiba dari tempat yang tidak kita duga. Di atas pohon itu! Hiat! Hup! Hiat! Bisa di sampingmu! Kalian pemuda dan pemudi usilan harus mampus. Tidak akan ada ampunan bagi orang yang mengganggu urusan kami. Ayo kawan-kawan, serang dan bunuh kedua orang itu. Harimau-harimau yang bertebaran di sekeliling Setakling dan Sariti menerjang segera begitu mendengar perintah laki-laki berbaju hitam dan mengenakan ikat kepala hitam. Setakling dan Sariti mengamuk, mengirimkan pukulan ke sana kemari. Tetapi kali ini ia mendapat kesulitan untuk menjatuhkan harimau jadi-jadian atau yang dikenal oleh penduduk Serumbung dengan nama Pobongkong.
Awas! Hati-hati Adisariti. Hiat! Hiat! Pukulan-pukulan iblis-iblis ini yang secara gaib tak dapat ditahan oleh hawa sakti Adisariti. Aku tidak mungkin melayaninya lebih lama lagi. Aku harus segera menyelamatkan Adisariti. Hiat! Hop! Hiat! Ayo, tinggalkan tempat ini. Hiat! Bagaimana keadaanmu, Adisariti? Benar-benar iblis. Mereka adalah iblis sungguhan, Kakak. Iya. Mereka adalah makhluk halus, makhluk jahat yang berasal dari manusia juga. Biar aku periksa lukamu. Bagian mana saja yang terluka, Adisariti? Hampir seluruh tubuhku, Kakak. Dan bagian pangkal pahaku terluka karena cakaran harimau iblis itu. Kakak, mereka datang lagi. Kalian kira akan dapat lari dari kejaran kami? Lihatlah sekarang, seluruh jalan keluar sudah tidak ada lagi. Kalian akan mampus. Kalian akan mampus di tempat ini sebagaimana pengganggu kami pada malam-malam sebelumnya. Habisi segera mereka. Celaka. Bagaimana aku harus melayaninya sementara keadaan Sariti seperti ini? Harimau jadi-jadian itu mulai mendekat, merangkak, siap menerjangnya. Dan di antara harimau-harimau itu tampak 3 laki-laki berpakaian hitam yang juga merupakan penjelmaan dari harimau setan itu. Sariti mulai menggigil ketakutan. Raden Setekeling pun telah kehilangan akal, harus berbuat bagaimana sementara Sariti terkapar lemah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-23 dengan judul Petaka Asmara Dewa. Sampai jumpa.